Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana di pagi hari ini kami dapat bangun merasakan sukacita-Mu, dan Tuhan di sini kami akan mendengarkan bagaimana firman-Mu menjadi awal dari aktivitas kami. Tuhan, berikanlah kami hati dan pikiran agar kami dapat fokus dan mengambil apa yang ingin firman-Mu katakan di dalam kehidupan kami di hari ini Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekali lagi, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengawali renungan pagi hari ini dengan kesadaran kita akan dunia ini. Istilah postmodernisme adalah gambaran yang tepat untuk menceritakan situasi dunia ini, di mana zaman sekarang tidak ada lagi kebenaran yang absolut. Orang-orang mengatakan bahwa kebenaran itu ada banyak. Sudut pandang dan juga tolak ukur itu ada banyak sekali. Dan tidak heran, manusia zaman sekarang bebas memilih untuk menyembah, mengikuti, dan juga menaati berbagai paham yang berkembang di dunia ini. Dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudut pandang tersebut pun juga berdampak kepada kita sebagai orang Kristen yang di zaman sekarang juga sering bertanya-tanya, apakah karena dunia ini menganggap bahwa kebenaran itu bukanlah hanya satu, apakah Yesus itu masih relevan? Apakah Tuhan Yesus itu nyata? Apakah Tuhan Yesus itu berdampak dalam hidup saya? Dan bahkan orang Kristen yang sudah dibaptis pun masih bisa bertanya seperti itu. Artinya, dunia zaman sekarang dengan berbagai kebenarannya juga tidak terkecuali akan
mempengaruhi orang-orang Kristen. Dan hal tersebut sama halnya dengan murid-murid Yesus, salah satunya Thomas. Kalau kita lihat di mana di pasal 20 ini berisikan tentang kebangkitan Yesus. Dan cocoknya Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes 20 ayat 28 ini dapat kita awali di ayat ke-25 yang berisi tentang, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Itu yang Thomas katakan. Sekelas murid Yesus pun masih bisa ragu-ragu dengan keberadaan Yesus. Murid Yesus pun, Thomas, masih bisa tidak percaya dengan kematian Yesus dan kebangkitannya. Dan Thomas pun memilih untuk ragu-ragu. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita dapat melihat di ayat ke-28 ini, di mana saat Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, Thomas kemudian bereaksi. Ia bereaksi, ya Tuhanku dan Allahku. Yang kita tahu bahwa kebangkitan Yesus bukanlah hanya kebangkitan biasa, bukanlah gentayangan, tetapi kebangkitan Yesus dimaknai bagaimana Yesus telah memenangkan kita dan menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, Sang Tritunggal. Kemudian reaksi Thomas ini di ayat ke-28 inilah menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa bahkan di tengah dunia pun, di tengah keraguan kita untuk memilih berbagai jalan hidup, kita tetap membutuhkan iman di dalamnya. Dan tentu saja kita sebagai orang Kristen tidak akan lepas dari yang namanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Iman. Iman bukan hanya kita bawa di dalam peribadahan, bukan hanya kita bawa di dalam pertanyaan PHD atau PA, bukan hanya itu. Tetapi iman kita jadikan sebagai gaya hidup di tengah aktivitas kita. Apa fungsinya? Ketika iman kita bawa ke dalam gaya hidup kita, ketika kita menghadapi pergumulan itu, disitulah fungsi iman. Dan kita manfaatkan itu, bagaimana kita datang kepada Tuhan, meminta tolong Tuhan, memuliakan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan setiap permasalahan kita di dalam pergumulan kita, oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini menegur kita hendaknya satu persatu, bahwa masalah kita yang berlalu lalang tidak pernah berhenti menandakan bahwa kita membutuhkan iman kepada Kristus Yesus. Juga dunia yang semakin berkembang dengan berbagai paham, dengan berbagai tolak ukur, dengan berbagai gaya hidup, membuat kita harus berhati-hati. Dengan cara apa? Yaitu bawa iman kita ke dalam gaya hidup kita. Jadikan peribadahan kita ke dalam gaya hidup kita, agar kita tetap terus percaya, terus yakin akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat dan penghiburan agar kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Dan Tuhan, di sini firman-Mu menegur kami agar kami menerapkan iman kami, peribadahan kami menjadi gaya hidup kami, agar kami tetap terus teguh, kuat, dan yakin akan keberadaan-Mu Tuhan di dunia ini yang penuh dengan keberagaman paham, kepercayaan, dan juga potensi yang menghasuti kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu terus menyertai kami, dan Tuhan, berikanlah anugerah-Mu agar kami dapat mengawali pagi ini dengan sukacita-Mu Tuhan.
Tuhan, jangan biarkan kami ke dalam pencobaan dan jauhkan kami daripada yang jahat. Dan Tuhan, lihatlah kami, segala aktivitas kami, agar kami terus membawa iman kami dan terus menjadi orang yang bersekutu memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tidak terpengaruh oleh paham-paham lain dari dunia ini Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, agar kami layak mendapatkan keselamatan-Mu. Dan Tuhan, berikanlah kami mukjizat di pagi hari ini, agar kiranya kami di pagi ini dapat merasakan sukacita-Mu Tuhan, dan juga kuasa-Mu atas pergumulan-pergumulan kami. Ini Tuhan doa kami, terima Tuhan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.